Pak Antasari ini korban rekayasa. Sehingga keyakinan ini harus kita betul-betul punya kemampuan dan keberanian mau mengungkapkan ya dengan bantuan publik yang ada. Dan saya rasa penguasa sekarang ini penguasa yang benar-benar konsen dalam hal bagaimana penegakan keadilan. Saya sebetulnya ingin bertemu dengan Anda untuk Anda membawa apa yang kita sampaikan pada saat wawancara di salah satu TV swasta waktu itu, bahwa Anda telah dikondisikan, ada rekamannya. Mari kita buka, kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk mereka melakukan pengusutan. Sehingga saya katakan bahwa keyakinan saya bahwa memang ini kasus ini adalah kasus ketidakyakinan saya terhadap Pak Antasari pelakunya gitu loh. Karena SMS saya tidak mampu diungkap. Saya melaporkan adanya manipulasi SMS itu sejak tahun 2010. Yang sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Ketika kasus ini tidak dituntaskan, ini menjadi sebuah PR bagi Pak Antasari itu sendiri, bagi penguasa negeri itu sendiri dan keluarga kami. Kapan sih keadilan bisa main di negeri ini? Pada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Menurut beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Antasari menuduh saya sebagai inisiator dari kasus hukumnya. Dengan tegas saya sampaikan tuduhan itu sangat tidak benar. Tuduhan itu tanpa dasar ya. Ada orang malam-malam ke rumah saya. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Beliau diutus oleh Sekias waktu itu datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. 10 kejanggalan kasus Antasari yang menyeret nama SBY sebagai otak pembunuhan. Kasus Antasari yang menyeret nama SBY perlahan menemui titik terang. Wajah penegak hukum dicederai dengan terjadinya dikriminalisasi terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang mengusut kasus-kasus besar di era SBY. Dan berikut ini adalah fakta-fakta janggal yang terjadi di persidangan. Tim penasihat hukum Antasari Azhar yaitu mantan Ketua KPK menilai ada 10 kejanggalan pada penanganan kasus kliennya terkait pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Magdir Ismail, penasihat hukum Antasari, mengatakan kejanggalan itu ditemukan selama proses persidangan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Negeri Tangerang. Berikut adalah 10 kejanggalan tersebut. Yang pertama, terkait penyitaan celana jeans. Barang bukti berupa celana jeans milik Nasruddin dan anak peluru, penyidik tak menyita baju korban. Pemeriksaan forensik dilakukan hanya terhadap anak peluru, tetapi tidak terhadap mobil Nasruddin. Yang kedua, terkait luka tembak. Berdasarkan hasil visum, peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelum kiri, sementara peluru kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri. Diameter kedua anak peluru tersebut 9 mm dengan ulir ke kanan. Hal ini menjadi ganjil kalau dihubungkan dengan fakta bahwa bekas peluru pada kaca mobil almarhum yang hampir sejajar dan tidak ada bekas peluru dari belakang. Dalam kesaksian Suparmin, almarhum roboh ke kanan, kata Magdir. Yang ketiga, terkait barang bukti senjata api. Berdasarkan keterangan Dr. Abdul Munim Idris, peluru di kepala korban berdiameter 9 mm dan berasal dari senjata yang baik. Namun keterangan ahli senjata Roy Haryanto mengatakan, bukti yang ditunjukkan adalah jenis revolver 038 spesial dan kondisi senjata rusak lantaran salah satu silindernya macet. Keterangan penjual senjata Teguh Minarto, senjata ditemukan terapung di dekat asrama Polri di Aceh sesudah tsunami. Menurut ahli senjata, menembak dengan satu tangan dari kendaraan dan sasaran bergerak terlalu sulit untuk amatir. Penembakan seperti ini bisa dilakukan setelah latihan dengan 3.000 sampai 4.000 peluru. Lanjutnya. Yang keempat, terkait Jeffrey Lumapau dan Eza Imelda Fitri. Ada ketidakjelasan kepentingan dan hubungan Jeffrey Lumapau dan Eza Imelda Fitri saat bersaksi mengenai pesan singkat atau SMS bernada ancaman kepada Nasruddin. Keduanya menyebut dalam SMS tertulis nama Antasari. Dan menurut Magdir, keterangan kedua saksi ini rekaan dan hasil dari pemikiran. Selain itu, tambah Magdir, ada 2005 SMS ke nomor ponsel milik Nasruddin yang tidak jelas pengirimnya. Kemudian ada 35 SMS ke nomor ponsel milik Antasari yang juga tidak jelas sumbernya.
Ada 1 SMS yang dikirim dan diterima oleh HP Antasari dan 5 SMS yang diterima dan dikirim ke HP Sigit Haryo Wibisono. Ahli IT Dr. Agung Harsyo menduga pengiriman SMS ini dilakukan lewat web server. Dia juga menyatakan tidak ada SMS dari HP Antasari kepada Nasruddin. Ia memaparkan chip telepon genggam Nasruddin yang berisi SMS ancaman rusak itu ternyata tak bisa dibuka. Yang kelima, perbedaan kualifikasi eksekutor. Ada perbedaan kualifikasi 2 eksekutor yakni antara Edwardus Noendo Pombete alias Edo dan Hendrikus dalam keputusan di PN Tangerang dan di PN Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan di PN Tangerang, keduanya hanya sebagai pengancur. Adapun dalam pertimbangan keputusan terdakwa Antasari Azhar, Sigit dan Williardi Wizard di PN Jakarta Selatan kata Magdir, mereka sebagai pelaku dan penganjur. Yang keenam, pertimbangan Majelis Hakim. Ada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Antasari yang tak jelas asalnya. Dalam berkas putusan halaman 175, Hakim menyatakan menimbang bahwa Hendrikus mengikuti korban dalam waktu cukup lama sampai akhirnya sebagaimana keterangan saksi Parmin di persidangan. Magdir pun menduga pernyataan ini dikutip dari pertimbangan perkara lain. Yang ketujuh, ruang kerja Antasari. Ada penyitaan barang bukti dari ruang kerja Antasari di KPK yang tidak berkaitan dengan perkara dan tidak dilakukan konfirmasi kepada Antasari. Bukti yang disita itu dikembalikan kepada Chesna F. Anwar. Yang kedelapan, penjagaan yang berlebihan. Penjagaan yang berlebihan oleh polisi terhadap Rani Juliani sejak diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan sampai bersaksi di persidangan. Menurut dia, hakim dalam mempertimbangkan keterangan Rani telah mengabaikan pasal 185 ayat 6 huruf D KUHP, yaitu cara hidup dan kesusilaan saksi. Yang kesembilan, pengakuan Edwardus Noendo Pombete alias Edo diperiksa dengan cara dianiaya di luar lingkungan Polda Metro Jaya. Sementara itu Rani mengaku diperiksa di hotel, restoran dan juga apartemen. Yang ke-10, pemeriksaan penyidik. Hakim mengizinkan pemeriksaan penyidik di persidangan setelah Williardi mencabut pengakuan adanya keterlibatan Antasari dalam pembunuhan Nasruddin. Dan cara yang paling mudah untuk membuka adanya rekayasa terhadap perkara Antasari ini adalah dengan menguak pengirim SMS ancaman terhadap Nasruddin dan mencari pengirim SMS serta penelpon ancaman dan cerita tidak benar terhadap keluarga Antasari, kata Magdir. Tak sampai di situ, masih ada 4 pengakuan Antasari yang patut diduga menyeret nama SBY. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengungkapkan aktor di balik rekayasa kasus yang menyeretnya ke penjara selama 8 tahun. Sebelumnya dia divonis 18 tahun penjara karena dituding terlibat pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Dan meski kini telah menghirup udara bebas setelah mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi, usai membuat laporan di kantor sementara Barreskrim di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Antasari mulai menyebut beberapa nama di balik kasusnya, termasuk peran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak pula pengakuan tak terduga Antasari Azhar ini membuat berang SBY. Ketua Umum Partai Demokrat itu sempat membalas lewat kicauan di akun Twitter resminya. Nah, berikut adalah poin-poin pengakuan Antasari yang dihimpun oleh Brilio.net. Antasari meminta SBY jujur soal rekayasa kasusnya. Tidak hanya itu, Antasari juga menyebut SBY mengutus Haritanu untuk melobi membatalkan penahanan Aulia Pohan. Antasari juga mengaku SBY menggunakan petinggi Polri untuk mengkriminalisasinya. Dan Antasari menyebut Edi Baskoro Yudhoyono terkait pengadaan alat IT KPU. Sementara itu, Lembaga Kajian Strategi Kepolisian atau LEMKP menilai Polri saat ini lamban menangani kasus yang diadukan oleh Antasari. Polri pun diminta tegas menindaklanjuti kasus tersebut sekalipun isinya turut melibatkan perwira tinggi Polri. Edi meminta Polri untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait perkembangan dari aduan yang dilaporkan oleh Antasari. Dan sesuai dengan undang-undang, kata Edi, Polri bisa menghentikan penyelidikan jika tidak ada temuan bukti yang baru. Sebaliknya, Polri harus melanjutkan penyelidikan jika ada temuan baru seiring dengan perkembangan. Edi pun berpendapat laporan dugaan rekayasa kasus pembunuhan Antasari menjadi sukar untuk ditelisik karena mantan Ketua KPK itu mengandalkan bukti pesan singkat atau SMS yang usianya sudah mencapai 12 tahun. Meski begitu, lanjut dia, setiap perkembangan dalam penanganan laporan masyarakat seharusnya bisa ditindaklanjuti dengan sigap. Terlebih kasus yang dilaporkan menyangkut tokoh publik dengan kasus yang sempat menjadi sorotan skala nasional. Dan saat melaporkan aduannya ini, Antasari sempat menyinggung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tahu persis kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Antasari meminta SBY untuk jujur kepada publik tentang siapa yang diperintah untuk merekayasa kasus.
Antasari meminta SBY jujur kepada publik tentang siapa yang diperintah untuk merekayasa kasusnya dan mengkriminalisasi dirinya.